Aku Hanisa Mardatilah, teman-teman bisa panggil aku Hani. Aku merupakan mahasiswa dari jurusan Sosiologi Universitas Andalas. Cie, udah pada mau ujian ya? Panik dong. Wah, materi besok apa nih yang keluar? Wah, ujian besok apa nih? Gimana cara ngisinya? Jangan gitu lagi ya. Yuk dikurang-kurangi dan diatur pola belajarnya. Aku pernah baca sebuah artikel dan nemu sebuah kalimat yang bikin aku termotivasi hingga saat ini. Kalimatnya tuh seperti, kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Nah, kalimat ini aku kutip dari seorang tokoh terkenal yaitu Zig Ziglar, yang dimana maksud kutipan tersebut adalah seseorang akan mencapai kesuksesan apabila dia mempunyai niat untuk memulai. Sehingga untuk mencapai niat tersebut, orang membutuhkan motivasi atau dorongan dari dalam diri mereka atau baik dari luar diri mereka agar mendapatkan kesuksesan tersebut. Nah, sesuai dengan kutipan tersebut, maka hari ini kita bakal ngebahas tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa kayak, kok semangat belajarku turun ya? Atau kok semangat belajarku nggak mood gitu? Atau pernah nggak sih kalian melihat teman-teman kalian tuh mereka belajar terus tanpa ada rasa capek, atau mereka nggak bosan gitu belajar terus? Nah, jadi apa hubungannya hal tersebut dengan motivasi belajar? Yuk disimak yuk. Apa sih itu motivasi? Nah, motivasi merupakan energi yang ada dalam diri manusia yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu yang memiliki tujuan tertentu. Nah, jadi hubungan motivasi ini dengan kaitannya dengan belajar adalah motivasi belajar tuh berarti suatu energi yang ada dalam diri kita yang mendorong kita untuk kembali semangat belajar gitu. Kira-kira apa ya yang menyebabkan mood belajar kita itu naik turun? Nah teman-teman, ternyata penyebab berkurangnya motivasi kita belajar itu ada dua loh. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri kita. Seperti yang pertama itu adalah kita belum mempunyai target atau impian atau cita-cita yang ingin kita capai. Nah, yuk dicek lagi teman-teman apakah udah mempunyai hal semacam ini. Yang kedua adalah kita merasa tidak percaya diri bahwa kita itu bisa. Nah, kita harus percaya diri untuk melakukan sesuatu. Kita percaya bahwa diri kita itu bisa melakukannya. Yang ketiga adalah adanya pola pikir bahwa sekolah itu hanya untuk formalitas saja. Yang keempat, tentunya gadget ini. Nah, kita sering terlena bahwa dengan gadget ini kita menggunakannya tuh lebih untuk bermain, bukan untuk belajar, seperti bermain game atau scroll TikTok atau bermain sosmed. Nah, ini membuat kita terlena sehingga motivasi kita untuk belajar tuh jadi berkurang. Terus yang terakhir adalah kita belum mempunyai jadwal untuk belajar. Nah, faktor penyebab berkurangnya motivasi belajar kita yang kedua itu adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri kita, yang berasal dari lingkungan sekitar atau orang lain. Contohnya itu yang pertama, karena teman-teman belum bisa menyesuaikan diri teman-teman dengan cara atau metode guru yang mengajar, sehingga teman-teman sulit menangkap apa yang menjadi materi pelajaran tersebut. Terus kedua adalah teman-teman memiliki pertemanan yang kurang baik. Nah, contohnya itu seperti teman-teman tuh berteman dengan orang-orang yang mengajak untuk sering bermain atau sering nongki, pokoknya melakukan perbuatan yang di luar konteks pelajaran sehingga teman-teman juga terbawa arus gitu. Yang ketiga adalah teman-teman selalu mengandalkan teman yang pintar. Maksudnya karena teman mempunyai teman yang pintar dan yang pandai, terus kalian berpikir bahwa gampang lah, besok tinggal contek aja atau besok tinggal minta ke dia aja. Jangan gitu ya, karena hal itu bisa membuat motivasi kita belajar tuh menjadi berkurang karena kita terlalu mengandalkan orang lain. Yang terakhir adalah bisa jadi karena teman-teman tuh memiliki masalahnya tuh baik di dalam diri sendiri atau masalah keluarga atau masalah pertemanan, sehingga mood belajar kalian tuh menjadi berkurang.
Nah, karena kita udah mengetahui apa yang menjadi penyebab motivasi belajar kita itu berkurang, terus kita berusaha untuk mencari solusi agar kita dapat meningkatkan motivasi kita untuk belajar lagi. Di sini aku mempunyai beberapa tips atau cara untuk meningkatkan motivasi belajar kita. Yuk disimak lagi yuk. Yang pertama yaitu kita menuliskan target impian atau cita-cita yang ingin kita capai. Hal ini merupakan hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan agar meningkatkan lagi motivasi belajar kita. Hal ini merupakan hal yang jarang dilakukan oleh orang lain loh. Misalnya tuh kita membuat target impian kita tuh menggunakan kertas lalu kita tempel di dinding. Jadi setiap hari kita melihat kertas tersebut kita menjadi termotivasi lagi untuk belajar agar sukses gitu. Yang kedua yaitu kita membuat jadwal belajar. Nah, jadwal belajar ini adalah hal yang penting karena kita belajar akan menjadi terstruktur atau menjadi lebih efektif seperti itu. Jadwal belajar ini seperti misalnya setiap subuh teman-teman menyediakan 1 jam untuk belajar lagi, atau setiap malam teman-teman mengulang lagi pelajaran yang telah didapatkan dari sekolah gitu. Nah, yang ketiga adalah cara gaya belajar mempengaruhi motivasi belajar. Maksudnya itu adalah jika teman-teman memiliki gaya belajar yang auditoria atau kinestetik, teman-teman bisa mengetahui apa yang menjadi meningkatkan teman-teman untuk belajar lagi. Seperti jika teman-teman auditoria, maka teman-teman akan melakukan pembelajaran dengan mendengarkan musik atau mendengarkan motivasi seperti ini. Seperti itu. Terus yang keempat adalah dengan menggunakan hadiah atau hukuman. Jadi maksudnya itu adalah teman-teman membuat janji pada diri teman-teman sendiri. Misalnya nih, untuk ujian besok atau untuk UTS besok aku harus mendapatkan ranking 10 besar gitu. Jika teman-teman berhasil mendapatkan ranking 10 besar, teman-teman akan mengapresiasi diri sendiri dengan memberikan hadiah begitu. Terus yang selanjutnya adalah membuat kelompok belajar. Kelompok belajar ini juga sangat penting loh teman-teman. Misalnya yaitu kalau kita mempunyai 2 atau 3 orang teman, terus kita yang mempunyai sama-sama bersemangat untuk belajar, lalu kita membuat kelompok belajar agar lebih efektif gitu, agar lebih pemahaman kita lebih meningkat karena kita saling bertukar isi pikiran. Terus yang paling penting adalah istirahatlah dengan yang cukup. Maksudnya itu adalah jika kita udah terlalu sering menggunakan otak kita untuk berpikir, otak kita ini juga harus istirahat lah teman-teman. Kita membutuhkan refreshing, seperti kita mengapresiasi diri kita dengan pergi healing atau pergi bermain, pergi nongkrong bersama teman-teman. Itu juga hal yang sangat penting loh, agar kita bisa menghargai diri kita dan meng-upgrade lagi gitu. Nah teman-teman, jadi itu dia tips atau cara-cara meningkatkan motivasi belajar yang bisa aku berikan atau yang bisa aku sampaikan. Keenam hal cara ini merupakan hal yang paling mudah atau hal yang paling dasar yang teman-teman lakukan untuk meningkatkan lagi motivasi belajarnya. Jadi untuk cara-cara motivasi belajarnya. Jadi aku harap semoga teman-teman semua bisa mengaplikasikan ini ke dalam kehidupan sehari-hari agar teman-teman bisa mencapai kesuksesan yang ingin kalian capai. Jadi sekian yang bisa aku berikan. Selamat belajar teman-teman. Semoga hasil ujiannya memuaskan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.